Salam kader siap putus. Saat ini saya akan mengajak saudara semua untuk merenungkan PA Bina Muda edisi 19 Juli tahun 2020. Namun sebelum kita masuk dalam renungan PA Bina Muda saat ini, mari kita meminta pertolongan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat kami kaum muda atau jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bahan ayat Alkitab untuk dijadikan renungan PA Bina Muda saat ini edisi 19 Juli tahun 2020 terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Tuhan satu-satunya Allah, tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang mendorong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan roh ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, dan seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyuruhkannya, biar ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang akan mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Jangan gentar dan jangan takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Dan tema kita saat ini adalah kuat seperti batu karang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, saya yakin kalau Anda ingin membeli sebuah barang seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya, pasti yang dilihat bukan hanya karena modelnya yang menarik, harganya yang murah, mungkin karena pada saat itu diskon, pasti juga karena ketahanan dan keawetan barang tersebut kia kuat, saudara. Begitu pula yang diinginkan Tuhan Allah ingin kita agar menjadi orang Kristen yang kuat di dalamnya, memiliki iman yang kokoh sehingga kita bisa menang ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan atau problematika dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Banyak hal yang dapat memulihkan iman kita. Banyak hal yang dapat menjauhkan diri kita dari kehidupan orang Kristen, menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sebagai contoh kehidupan kita saat ini sebagai kaum muda-mudi, bisa kita lihat di luar sana masih banyak anak-anak muda Tuhan yang stereotip negatif lain atau memiliki keyakinan negatif. Seperti anak muda saat ini cenderung konsumtif, gemar merokok, kecanduan obat terlarang, dan lain-lain. Ada pula ciri khas generasi milenial sekarang. Misalnya
lebih suka bergaul di media sosial ketimbang dunia nyata. Ingin segala sesuatu hal serba cepat dan langsung jadi atau praktis instan. Saudaraku, orang muda Kristen saat ini perlu bijak menata hidup agar tidak mudah terpengaruh dampak buruk lifestyle kekinian. Dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah asal kita hidup di dalam Yesus, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita satu-satunya. Dalam Yesaya 44 menceritakan bahwa Tuhan Allah menjadikan bangsa Israel sebagai pilihannya. Walau pernah memberati dan menyusahkan Allah tetap menyertai dan menghibur umatnya. Dan di dalam ayat 1 Tuhan memulai penghiburannya dengan berkata, "Dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih." Pernyataan ini menegaskan bahwa status Israel tidak berubah di hadapannya. Mereka tetap hambanya. Allah mencurahkan roh dan berkat-berkat kepada bangsa Israel. Akibat pencurahan roh Allah itu, selain tanah akan diberkati, akan tumbuh suatu generasi yang bersaksi bahwa mereka adalah milik Allah dan mereka tidak lagi perlu takut. Karena Allah akan menggenapi rencananya dan mencurahkan rohnya, sehingga umat akan bertaubat dan menyebut mereka kepunyaan Allah. Bukan sekedar berjanji, tetapi memateraikan janjinya dengan kedaulatan penuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan kita saat ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita renungkan secara bersama-sama. Yang pertama, sebagai anak muda Kristen sejati, kita harus memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dan berpenampilan sesuai tren, tetapi kita harus punya prinsip kuat, bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, bahwa orang berdosa dapat menerima pengampunan, bahkan kembali diberkati, seperti bangsa Israel yang telah dibaharui, sehingga tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Tanah dan keturunan mereka pun akan kembali diberkati. Melalui mereka nama Tuhan akan dimuliakan. Jangan gentar dan jangan takut, sebab Tuhan adalah batu karang yang kokoh, menjadi keseruan keselamatan bagi kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Justru kasih-Nya adalah kekal, bahkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang akan memimpin kita kepada keselamatan yang kekal selain pimpinan Allah saja. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerahkan keselamatan hidup kita kepada apapun yang ada di dalam dunia ini selain kepada Tuhan. Tidak ada alternatif keselamatan lain, sebab jalan keselamatan hanya satu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mendengarkan sebuah pujian dari PPGT Jemaat Elim Sangatta, Klasis Kutai Timur. Segala yang ku
saat ini edisi 19 Juli tahun 2020. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadikan tempat kami berharap. Isi hati dan pikiran kami dengan hal yang baik Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga dan saudara kami semuanya. Pada saat ini kami sudah membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terus bimbing kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus buat keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap aktivitas, baik pekerjaan ataupun yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan berikan kesehatan yang selalu baik dan buka jalan pikiran kami agar tetap berada di jalan yang benar dan selalu dapat memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat semua gembala dan jemaat di gereja kami ataupun di seluruh muka bumi. Berikan kedamaian buat negeri ini, agar dapat memuji dan memuliakan nama dengan aman. Biarlah kami dapat hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami lainnya. Berikan solusinya di setiap permasalahan yang terjadi di kehidupan kami, karena Tuhanlah tempat kami berharap dan berserah. Ungkapan doa dan syukur kami tidaklah sempurna, tetapi kami tahu Tuhan akan menyempurnakannya dan mengerti setiap pergumulan kami. Biarlah doa kami ini menjadi sesuatu yang terjadi dengan sesuai kehendak Tuhan, bukan karena egois kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, usai sudah renungan PA Bina Muda kita saat ini, kiranya Tuhan selalu menuntun kehidupan kita dimanapun kita berada. Shalom, salam Kades yang Kudus.